Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming to podcast Edu Corner Lentera Ilmu. Tak jemu-jemu Menuntut ilmu. Salam literasi. Ya, selamat siang, Selamat siang, Ibu. Mas. Iya, hari ini kita bersama Ibu Kapus kita. Ada Ibu Eka Fatmawati. Ya, Ibu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sepertinya suaranya agak gerok-gerok sedikit ya. Iya, nggak Bukti-bukti perjuangan kali ini. Mungkin ya. Mungkin, iya. Karena seperti kita ingat menilik kembali ke hari kemarin, kita sudah hektik sekali ya Ibu dalam mempersiapkan lomba perpustakaan. Betul. Oke. Ya, sebagai Ibu Kapus nih, perpustakaan Lentera Ilmu. Apa sih Bu filosofi dari kata Lentera Ilmu? Iya. Lentera ilmu berasal dari kata lentera ya. Lentera yang berarti cahaya. Oke. Jadi dimaksud dengan lentera ilmu di sini adalah lentera bagi cahaya penerus Indonesia agar selalu haus akan ilmu dan menjadi generasi yang gemilang seperti visi dan misi SMA 1 yaitu gemilang jaya. Itu sudah melekat sekali ya. Iya, Gemilang jaya. Harus mendarah daging. Iya, harus mendarah daging. FYI, ini Ibu sudah menjadi kapus dari tahun berapa sih Bu? Alhamdulillah saya baru terhitung mau 1 tahun ajaran ya Bu ya. Terhitung dari tahun pelajaran 2023 2022 berarti tahun kemarin. Keren ya, sudah ikut lomba sana sini. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, konsep perpustakaan yang Ibu usung ini seperti apa sih? Ya, terima kasih pertanyaannya. Konsep perpustakaan yang kami usung itu kita mengadaptasi dari konsep mall, yaitu Bu Imas tahu mall kan ya? Iya, tahu. Mall di sini, iya, mall di situ kan dia menjual dan sebagai tempat bersenang-senang ya. Jadi konsep perpustakaan di sini kalau kita menjual, maksudnya menjual adalah menjual ilmu. Kalau di pasar swalayan atau di mall itu menjual barang, kita menjual ilmu. Dan selain di situ di perpustakaan tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi di sini pengunjung juga merasa nyaman, merasa senang dan sebagai sarana rekreasi setelah seharian penuh mereka berkutat di jam pelajaran itu ya dari jam 7 sampai setengah 4. Nah, mereka bisa melepas penat mereka di perpustakaan. Ya, jadi perpustakaan tidak monoton lagi. Betul. Selain untuk membaca buku juga menjadi wahana rekreasi, Betul refreshing sekali, seperti begitu ya, Ibu. betul. Oke, kita sudah mengikuti lomba. Nah, persiapan apa aja sih yang sudah kita laksanakan kemarin? Iya. Persiapannya panjang ya Bu Imas ya. Syarat lomba itu kita harus akreditasi dulu. Nah, kita sudah melakukan akreditasi itu visitasi pada tanggal 14 Februari 2023 dan alhamdulillah kita terakreditasi. Karena apabila kita tidak terakreditasi itu sulit untuk mengikuti lomba. Nah, persiapan yang pertama kita harus mengisi instrumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kearsipan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Kita mempelajarinya, kita membagi menjadi beberapa panitia, kita melengkapi instrumen tersebut, kita mengirim barang atau instrumennya ke dinas tersebut baik soft copy maupun hard copy. Nah, setelah itu kita juga mengirim video profil. Nah, karena video profil itu sangat penting karena mewakili seperti apa tuh perpustakaan kita. Nah, setelah itu kita menunggu sekitar setelah Lebaran itu kami mendapatkan kabar. Setelah Lebaran kami mendapatkan kabar kalau kita masuk 6 besar. Tapi puasa itu kita sudah diberitahu. Kalau kita masuk 6 besar. Jadi nanti divisitasi ketika masuk 6 besar. Dan alhamdulillah kemarin itu kita sudah melakukan visitasi pada Jumat 12 Mei 2023. Persiapannya kita setelah Lebaran kan, karena mepet sekali pemberitahunya itu Hamin 2 sebelum libur Lebaran itu. Jadi kita persiapannya memang kita genjot semuanya. Dan alhamdulillah semua Bapak Ibu guru di sini bergotong royong membantu mewujudkan
perpustakaan kami menjadi perpustakaan yang layak menjadi rujukan at least di Kabupaten Blora, dan kita senantiasa selalu bergotong royong untuk mewujudkan bahwa kita itu memang layak menjadi juara. Jadi kemarin SMA Negeri 1 Blora ini perpustakaannya di tingkat Jawa Tengah, iya, ya Bu ya. Provinsi Jawa Nomor berapa Bu? Diambil 6 besar, Oh, 6 kita besar. kemarin urutan kelima. Oh, kelima dari tingkat Jawa Tengah loh. Iya. Keren loh ini loh. Urutan kelima visitasinya. Oh, Ya. keren. Ini berarti menunjukkan SMA Negeri 1 Blora mulai berkembang dan Iya. bertumbuh sangat Betul pesat sekali, gitu ya, harus, Bu ya. ya. Apakah ada kendala Bu ketika di perjalanan kemarin? Kendala jelas ada. Setiap event tuh pasti ada kendalanya ya, dari kendala eksternal maupun Oke. kendala internal itu sendiri. Nah, tapi bagaimana cara kita menyikapi bahwa kendala tersebut tidak akan menghambat semangat kita untuk menjadi juara di lomba perpustakaan sekolah tingkat Provinsi Jawa Tengah, sehingga kita bisa mewakili menuju ke nasional seperti itu. Semoga lancar sampai nanti kita dapatkan nomor atau tingkatan yang sesuai dengan perjuangan kita. Iya. Insya Allah usaha itu tidak akan mengkhianati. Betul sekali. Yang penting setiap kita sudah prosesnya. berusaha. Paling Betul. tidak misalkan kita gagal, kita tidak bisa mencapai yang kita inginkan, paling tidak kita sudah jatuh di antara bintang-bintang. Ya, kita dapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga itu ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, kiat-kiat seperti apa sih Bu agar siswa menjadi lebih suka berkunjung di perpustakaan Lentera Ilmu? Ya, kiat-kiatnya sama seperti inovasi yang kita buat. Murid itu dibuat, pengunjung itu dibuat yang nyaman dulu di perpustakaan. Oke. Jadi mereka nyaman, terus akhirnya mereka mindsetnya harus dibangun bahwa perpustakaan itu tidak melulu pinjam buku. Iya. Nah, jadi mereka bisa refreshing, Betul. berekreasi di perpustakaan. Seperti itu, Bu Imas. Dan inovasi kita juga banyak dilakukan perpustakaan. Iya. Kita memiliki duta literasi, Iya. kita mengadakan pelatihan literasi seperti menulis puisi, menulis cerpen, jurnalistik yang baru kita lakukan kemarin. baru kemarin. Itu kita juga melakukan festival literasi yang biasanya terintegrasi pada HUT SMA kita, festival literasinya, dan itu sangat bermanfaat sekali sehingga anak-anak itu memiliki karya bisa kita rekrut dan kita publikasikan sebagai koleksi khusus di perpustakaan. Keren ya Bu ya. Jadi hasil dari Sengkuyung atau dukungan dari Ibu Kapus ini menghasilkan siswa-siswa lebih tergerak. Iya, dukungan dari kita semua. Iya, betul. Sehingga siswa-siswa lebih menunjukkan bahwa ini loh, saya juga bisa loh Bu membuat puisi, Betul cerpen sekali. seperti itu. Memfasilitasi Iya. anak. Kadang ada anak yang suka membuat puisi, kita fasilitasi. Mungkin ada anak suka yang ngevlog tentang perpustakaan, nggak apa-apa, kita fasilitasi. Keren ya, anak SMA sudah punya hasil karya sastra. Keren. Kemudian inovasi apa saja sih Bu yang sudah dilakukan untuk perpustakaan ini? Ya, inovasi yang sudah kami lakukan atau perpustakaan lakukan itu seperti festival literasi, Oke. terus pemilihan duta literasi. Kita juga memfasilitasi secara fisik seperti yang bisa dilihat. Iya. Kita memberikan kenyamanan pada anak kan ya. Kalau fisik itu kita juga mengadakan GLS yang selalu dilaksanakan di setiap hari Senin berkat kerjasama Bapak Ibu Wali kelas. Kita juga melakukan gerobak literasi pusling. Glory, ya, Nah, pusling itu glory. tidak hanya untuk meningkatkan literasi pada peserta didik kita juga, warga sekolah, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Itu juga penting karena kita perpustakaan tidak bisa berdiri sendiri, harus Betul. melakukan kerjasama baik internal maupun eksternal. Iya, betul. Pusling perpustakaan keliling kemarin apakah sudah berjalan Bu untuk glorinya gerobak literasi? Oh, alhamdulillah sudah. Oh, sudah. Kemarin sudah ke SD yang didekat oleh Semansa seperti SD Tempelan itu ya. Dan di situ didukung oleh anak-anak Atasi, kita memiliki klub literasi loh ya. Nah, yaitu Atasi, aksi tanggap literasi. Jadi sangat mendukung sekali. Nanti ke depannya kita akan bekerja sama dengan Perpusda juga untuk mengoptimalkan Atasi dan
duta baca kita, agar kita tidak hanya meningkatkan literasi di lingkungan sekolah kita, tetapi juga menyebarkan kebaikan literasi di tempat-tempat yang dapat membantu dan di lingkungan sekitar kita. Keren. Semakin kesini saya melihat perpustakaan Lentera Ilmu ini bukan hanya sekedar berinovasi, tapi juga berkolaborasi. Iya, semakin di mana-mana kita bisa bergerak di SD Tempelan, SD Kunden, itu adalah bahwa kita kemarin sudah pernah layanan anak. Jadi ada anak TK, kita menyediakan layanan anak. Anak TK ada 7 berenang ke perpustakaan kami. Di sebelah itu ruang yang tersetting seperti alam, ada perahunya, dan jadi anak-anak suka di situ. Nanti bisa ya ditayangin ya. Iya, ada nanti cuplikan di sini bisa dilihat. Iya. Oke, berarti keren ya Bu ya. Sekarang mulai bertumbuh, ayo kita ke perpustakaan Lentera Ilmu. Kita juga menyediakan perpustakaan digital juga, yaitu di e-library. Dan kita juga punya perpustakaan digital buku. Nanti orang luar pun bisa mendaftar untuk membaca buku di perpustakaan digital kami, sedangkan e-library kami itu bisa diakses oleh semua orang bisa membaca bahkan mendownload buku itu. Karena apa? Ini gadget, betul nggak? Iya. Generasi Z itu kan generasi yang tidak lepas dari HP. Bangun tidur yang dicari HP. Apa-apa HP, ya betul. Jadi memanfaatkan kondisi. Memfasilitasi anak. Jadi mereka bisa membaca di rumah sambil rebahan, malam minggu sambil membaca buku. Mengikuti zaman, ya, agar lebih kekinian, betul? Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Mungkin pesan-kesannya untuk ke depan, untuk kebaikan perpustakaan kita mungkin? Ya, ayo anak-anak kita berkunjung ke perpustakaan, karena kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perpustakaan kita tidak hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga sarana rekreasi. Kita tingkatkan gerakan literasi kita, karena saya boleh mengutip sembahyangnya Guru Agung ya, boleh. Mengatakan membaca itu membaca itu hebat, menulis itu sehat. Nah, jadi mari kita berliterasi. Tuh, Ibu Kapusnya sudah mengajak ya, mari kita berliterasi. Terutama literasi digital juga penting loh ya, agar kita tidak tergoda atau tidak mentah-mentah saja dengan berita hoax. Nah, itu penting sekali untuk memastikan apakah benar. Iya, betul. Seperti itu. Tuhan pun meminta kita membaca, karena apa? Buku adalah jendela dunia. Oke. Segini saja ya Bu, berarti podcast minimalis nih yang perdana, podcast Edu Corner Lentera Ilmu. Oke, sebelum kita mengakhiri, maaf ya jika ada kesalahan kata ataupun mungkin perilaku kita nih ya, mohon maaf sekali. Tapi sebelum itu mari kita ucapkan bersama-sama. Apa yuk? Salam literasi dulu ya. Salam literasi. Terima kasih kepada tim kreatif Pak Taufan, Pak Yuli, luar biasa. Corner Perpustakaan Lentera Ilmu SMA Negeri 1 Blora. Kita akan menantikan podcast yang selanjutnya dengan tema yang mungkin lebih menarik lagi, banyak yang kita kulik-kulik. Tapi jangan lupa ditunggu setiap minggu ya. Nanti bakal ada podcast. Anak-anak juga boleh kok jadi narasumber podcast kita. Nanti jangan lupa, jika sekarang masih ada yang belum, Pak Taufan tuh yang mana, Pak Yuli yang mana, silahkan dilihat di sini ya. Ada Pak Yuli dan nanti Pak Taufan. Tolong di follow itu ya, IG-nya. IG-nya Perpustakaan Lentera Ilmu, Lentera.ilmu. Iya, gitu. Yuk kita ke perpustakaan ya. Jangan lupa, mari kita ke perpustakaan. Perpustakaan Lentera Ilmu, tak jemu-jemu menuntut ilmu. Salam literasi.